Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini mau bahas tentang tugas ya, yang apa itu PNID. Saya minta Nur Sofa, kamu koordinasi. Nur, dengar Nur Sofa? Halo? Ya sudah, kalau nggak kedengaran. Diurut dari kelompok yang paling atas ya. Kemudian kan kelompok 1. Sekarang kelompok yang paling atas kelompok berapa? 10 apa 11? Kelompok 10, Prof. Kelompok 10 ya. Nah, coba presentasi. Presentasi 3 kelompok dulu. 11, 10 ya. Ya, 3 atau ya 3. Nah, nanti setelah 3 baru saya komentari. Ya. Mulai dari 10 terus 9, 8, 7, pertama 4 dulu, nanti baru 3. Ya. Baik, Prof. Kamu sebagai moderator ya, Nur aja moderatornya ya. Mulai dari kelompok 10, presentasi 5 menit atau 10 menit ya. Jadi yang dipresentasikan itu gambarnya itu, terus prosesnya bagaimana ya, jalannya ya, terus ada kontrolnya itu untuk apa saja. Itu aja. Ya, saya silakan ke Nur ya, waktunya ya. Mulai kelompok 10, turut sampai ini. Oke. Saya izin screen, Mbak. Udah simpan itu. Sebentar ya. Silakan Mas. Ya. Jadi ini dari hasil kerja kelompok kami dari kelompok 10 dengan anggota saya Hakika Ferdianto dan partner saya Saskia Agustina. Mungkin Mbak Sasi ingin menjelaskan terlebih dahulu. Untuk yang pertama, PNID dari reaktor transesterifikasi yaitu ada inputan masuk yaitu metil ester, metanol, dan NaOH. Untuk pelambangan dari PNID ini terdiri dari flow, level, rasio, temperatur, dan pressure. Untuk fungsi-fungsinya yaitu terdapat fungsi controller, fungsi transmitter, fungsi indikator. Lalu dimulai dari pengertian dari garis penghubung, yaitu untuk garis lurus menyambung ini merupakan laju aliran fluida. Untuk garis putus-putus merupakan electrical signal. Untuk garis-garis terdapat 2 strip ini merupakan sinyal pneumatik. Untuk lambang tombol ini adalah input, dan lambang lingkaran segitiga di dalam yang terakhir ini merupakan output. Inputnya yaitu berupa metil ester, metanol, dan NaOH, di mana metil ester ini terdapat flow transmitter, fungsinya untuk dari transmitter ini fungsinya untuk mengubah sinyal yang diterima dari sensor menjadi sinyal standar. Lalu ada flow controller, yaitu fungsinya adalah untuk mengontrol flow dari metil ester yang masuk. Lalu ada IP yang artinya current to pressure,
juicer tujuannya mengubah sinyal listrik menjadi tekanan pneumatik yang akan untuk membuka valve-nya. Lalu ada ini ini revisi, seharusnya RC yaitu rasio kontrol. Lalu ada inputan metanol masuk. Di sini terdapat indikator-indikator yaitu flow transmitter, ada juga flow controller untuk mengatur flow yang masuk, lalu juga sama ada e-per-play yaitu mengubah sinyal listrik menjadi tekanan pneumatik yang akan membuka valve, dan juga ada rasio controller. Lalu ada inputan NaOH masuk, yaitu yang indikatornya adalah flow transmitter, lalu ada flow controller, dan juga ada IP, current to pressure, yang akan membuka valve-nya menuju reaktor transesterifikasi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Harits. Selanjutnya dari feed yang masuk dari metil ester, metanol, dan NaOH dimasukkan ke reaktor, di mana reaktor ini menggunakan piston jaket untuk sebagai pemanas dan pendinginnya. Nomor 2 ini adalah aliran dari steam atau bisa dari cooling water yang fungsinya nantinya untuk memanaskan atau mendinginkan jika reaktor jadi kelebihan atau kekurangan suhu operasi. Lalu di mana dalam reaktor ini terdapat temperatur transmitter yang dikonekkan dengan sinyal elektrik untuk dijadikan input atau produce atau sinyal IP ini, atau bisa yang disebut dengan current to pressure transducer, yang dimana akan membuka dan menutup valve sebagai jalan untuk memanaskan atau mendinginkan dari reaktor ini. Lalu kemudian pada aliran nomor 4 ini adalah aliran di mana untuk membuang kelebihan tekanan, di mana dari aliran flow pressure, mohon maaf ini mungkin juga revisi flow pressure, dari aliran pressure ini itu akan diubah menjadi aliran pneumatik yang akan membuka valve-nya. Mungkin ini bisa disebut dengan pressure release valve mungkin untuk alternatifnya. Lalu yang nomor 1 ini adalah aliran untuk sampling point atau mungkin drain saat proses jadinya maintenance. Lalu untuk aliran outletnya ini diatur dengan level transmitter. Level transmitter ini mengubah sinyal elektrik untuk menjadi sinyal pneumatik yang dimana akan membuka dan menutup valve untuk aliran produk dari metil ester glycerol. Mungkin cukup sekian dari kelompok 10, selebihnya dikembalikan ke Mbak Syofa. Baik, terima kasih untuk kelompok 10 atas presentasinya. Ini tidak ada pertanyaan atau bagaimana kan, Prof? Atau dialihkan ke kelompok 9, Prof? Ya, langsung aja. Baiklah. Dialihkan untuk kelompok 9 untuk memulai presentasinya. Baik, Mbak Syafa, makasih untuk kesempatannya. Saya izin share screen.
Eh, Kami dari kelompok 9, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahda Khairunisa, dengan kelompok saya Mega Putri dan juga Ifat Rizky akan memaparkan PNID dari reaktor esterifikasi kelompok kami. Jadi reaktor ini merupakan reaktor esterifikasi dengan kode R210. Kemudian di dalam reaktor ini ada controller berupa flow dan juga temperatur dan juga tekanan. Kemudian ada bahan baku yang masuk ada HCl dan metanol. Kemudian ada TGA dan juga FFA. Selanjutnya dilanjutkan Mega. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk aliran dari HCl sendiri itu terdapat control valve. Kemudian untuk masuknya sendiri itu ada flow transmitter, kemudian dilanjutkan kepada electric signal, kemudian masuk ke dalam flow controller. Kemudian untuk metanol dan TGA dan FFA sendiri sama. Kemudian untuk reaktornya itu kita menggunakan reaktor esterifikasi di mana terdapat temperatur transmitter di dalam reaktor. Fungsinya nanti untuk mengukur suhu yang berada di dalam reaktor. Kemudian di dalam reaktor sendiri itu terdapat flow transmitter, kemudian disambungkan ke dalam electric signal, kemudian ada flow controller. Kemudian di sini terdapat valve di bawah dan keluar sebagai produk. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ifat yang sebelah kanan. Ya, untuk yang pertama yang terdapat pada aliran 4 ada pressure transmitter, dilanjutkan dengan electric signal, lanjut ke pressure controller, lalu ada itu dengan valve terdapat pada aliran 4. Kemudian pada aliran 3 terdapat flow controller dan juga valve. Untuk yang satu juga terdapat valve. Baik, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 9. Dialihkan ke kelompok 8. Untuk kelompok 8 untuk segera dimulai presentasinya. Terima kasih. Sebentar ya, ini kami masih membuka filenya. Baik, Mbak.
Wait a minute. Izin share screen-nya. Baik, Mbak, silahkan. Baik, di sini yaitu untuk PNID reaktor transesterifikasi. Untuk pengertiannya itu garis lurus itu merupakan laju aliran fluida, dan kemudian ada garis putus-putus itu merupakan electrical signal, dan untuk garis yang ada strip 2-nya itu merupakan pneumatic signal, dan untuk lingkaran yang ada segitiganya itu merupakan input, dan lingkaran yang ada segitiga di akhir ini merupakan output. Nah, pada reaktor transesterifikasi ini yaitu di mana di sini ada methyl ester masuk, kemudian ada flow controller, kemudian di sini ada dan dari flow controller masuk ke dari transmitter dimasukkan ke electrical signal. Baik, untuk pertama itu ada methyl ester. Dari methyl ester itu dilanjutkan ke transmitter. Lalu dari transmitter dilanjutkan melalui electrical signal masuk ke controller. Lalu setelah controller dilanjutkan melalui electrical signal menuju transmitter kembali. Lalu untuk methyl esternya digabungkan dengan metanol menggunakan VAP. Lalu setelah VAP itu masuk ke pneumatic signal dan diteruskan melalui VAP dan masuk ke tangki reaktor esterifikasi. Dan untuk NaOH-nya dari inputnya itu dilanjutkan ke transmitter, lalu di VAP ke reaktor transesterifikasi. Dan untuk metanolnya juga sama,
dipompa dan menggunakan pneumatic signal, lalu dilanjutkan ke reaktor transesterifikasi. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Nanda. Iya, kemudian di dalam reaktor transesterifikasi terdapat level transmitter, kemudian digabungkan dengan electrical signal, kemudian juga terdapat rasio controller, setelah itu digabungkan kembali dengan electrical signal dan menuju ke IP yang selanjutnya akan dihubungkan dengan pneumatic signal. Kemudian keluarannya itu terdapat valve yang kemudian hasil produknya nanti keluar berupa metil ester gliserol. Dan untuk aliran di dalam reaktornya juga terdapat temperatur transmitter, kemudian digabungkan dengan electrical signal dan terdapat rasio controller yang kemudian digabungkan kembali dengan IP dan terdapat pneumatic signal, kemudian digabungkan dengan valve yang masuk berupa hot water. Kemudian untuk yang nomor 2 ini berupa cool water. Sekian dari kami. Selanjutnya kami kembalikan ke Mbak Syofa. Baik, terima kasih atas presentasinya untuk kelompok 8. Maka dialihkan kepada kelompok 7. Pada kelompok 7 dipersilakan untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang dari kelompok 7 dan teman saya Tommy dan ada Sophia juga. Kami akan mempresentasikan PNID reaktor transesterifikasi. Untuk pengertian huruf indikator terdapat C controller, F flow, L level, R rasio, T temperatur, dan transmitter. Untuk pengertian garis penghubung, untuk garis lurus, yaitu laju alir fluida, garis putus-putus electrical signal, dan garis dengan slash 2, yaitu pneumatic signal, dan terdapat input, lalu output. Untuk input, metil ester, yang pertama, masuk pada flow transmitter, lalu dilanjutkan dengan electric signal menuju rasio controller, dan dilanjutkan menuju flow transmitter, lalu dilanjutkan menuju I strip P, itu mengubah sinyal elektrik menjadi pneumatik untuk membuka valve secara otomatis agar metanol bisa masuk. Lalu dari rasio controller atas dilanjutkan dengan electric signal menuju flow transmitter NaOH, dan pada I strip P dengan pneumatic signal dilanjutkan menuju valve untuk membuka secara otomatis bit NaOH dan dimasukkan bersamaan menuju reaktor transesterifikasi untuk dicampur menggunakan pengaduk dan dipanaskan menggunakan sistem jaket. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya, Tommy. Di reaktor transesterifikasi ini juga terdapat level
transmitter, yaitu sebelumnya juga ada level indikator. Nah, untuk level transmitter ini sendiri nantinya akan dikirim ke level control dengan electrical signal. Dari level control ini nanti dikirim ke IP transducer yang nantinya akan diubah dari electrical signal menjadi pneumatic signal yang nantinya akan menggerakkan pneumatic control valve yang nantinya jika level pada reaktor transesterifikasi ini tinggi akan terbuka sehingga levelnya akan menurun untuk mencocokkan dengan ketinggian yang seharusnya. Lalu untuk temperatur sendiri akan dijelaskan oleh Mbak Sofi. Oh ya, saya akan lanjutkan saja. Untuk di sini juga terdapat temperatur transmitter, sebelumnya juga ada temperatur indikatornya. Dari temperatur transmitter ini akan menuju ke temperatur kontrol dengan electrical signal. Dari temperatur kontrol ini akan menampilkan berapa suhu yang ada di dalam reaktor. Nantinya jika suhu pada reaktor ini terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, ini electrical signal akan dirubah dalam IP transducer menjadi pneumatic signal yang nantinya menggerakkan pneumatic control valve yang nantinya jika suhu terlalu rendah maka valve ini akan terbuka sehingga suhu dalam reaktor juga akan naik. Seperti itu. Sudah, Mbak Sofa. Baik, terima kasih kepada kelompok 7 atas presentasinya. Prof, ini dilanjutkan ke kelompok 6 atau bagaimana ya, Prof? Bentar, saya komentari dulu. Dari presentasi ini yang sama kelompok berapa yang? Ini kelompok 10 itu sama dengan kelompok 8 sama dengan kelompok 7 ya. Yang beda cuma kelompok 9. Kelompok 9 tadi transesterifikasi gitu ya. Kalau ini sama. Ya. Dari yang saudara lihat tadi kira-kira ada perbedaan nggak di antara 3 kelompok ini? Kelompok 7, kelompok 8, sama kelompok 10. Gambarnya tiap ditayangkan kelompok 7, 8, salah satu. Kelompok 7, kelompok 8, kelompok 10. Coba di-share lagi gambarnya. Yang untuk kelompok berapa, Prof? Pokoknya 8, 7, sama 10 yang sama tadi. Oke, Prof. Kelompok 8 dan kelompok 10 lah. Nah yang Baik, saya izin share screen ya, Prof. Nah, saya tanya dulu ya semua kelompok tadi ya. Prosesnya itu batch apa continue? Prosesnya itu batch apa continue? Ini kelompok berapa?
10 Prof. Kelompok 10. Ya, jadi ini asumsinya semua proses kontinu gitu ya. Iya, Prof. Ya. Coba lihat tata tulisnya dulu ya. Atau prosesnya ya. Jadi prosesnya itu methyl ester, metanol sama NaOH. Ya. Kenapa kok jadi 3 aliran? Kok nggak 2 aliran? Ya, ya Prof. Di sini kami NaOH-nya berupa apa NaOH-nya itu? Jadi ini kayaknya ada salah pemahaman di proses dulu ya. Jadi NaOH itu dicampur dulu sama metanol, bukan dialirkan gini. Kalau di sini kan NaOH-nya berupa larutan. Mestinya metanol itu tidak berupa larutan. Metanol itu dilarutkan sama NaOH. Jadi larutan NaOH adalah metanol. Misalnya kalau gini, itu NaOH-nya seolah-olah cairan. Ada airnya, kan ini tidak boleh ada airnya. Ini kan minyak sama apa itu yang di atas itu? Keliru semua itu. Yang di atas apa itu? Kok methyl ester? Minyak itu mestinya. Trigliserida ya. ya baik Prof. Ya. Jadi ketiga kelompok ya sama ya, itu salah di aliran. Ya. Alirannya itu cuma 2, jadi metanol plus NaOH itu dicampur dulu. Ada mixer, nanti masuknya ke reaktor metanol plus NaOH sudah. Tidak perlu ada gini. Karena NaOH itu kan sedikit, cuma 1%. Kan nggak mungkin mengalir terus 1%, terlalu kecil. Ya, metanol. Kalau gini nanti jadinya sabun, nggak jadi methyl ester. Ya, jadi masuknya itu minyak sama metanol plus NaOH. Ya, paham ya? Baik Prof. Akan kami perbaiki. Terus itu ada valve keluar itu kok ada 2 itu di bawah itu. Oh iya Prof. Yang nomor 1 ini sebagai sampel point, terus yang 2 ini sebagai produk Prof. Sampel point atau drain sih mungkin. Itu Prof. Terus kira-kira kalau reaksi ini bertekanan apa enggak? Kenapa harus pakai pressure controller? Ya, sebetulnya tidak butuh. Pressure controller tidak butuh, karena reaksinya itu atmosferik. Ya, jadi cukup bukaan valve. Hanya valve aja. Valve yang di-set misalkan 1 atm. Kalau misalkan ada kenaikan tekanan, dia akan lepas ke udara sehingga tetap dalam posisi atmosferik. Jadi tidak perlu ada tekanan ya. Oh iya baik Prof. Alat kontrolnya sudah lebih sederhana, nggak terlalu banyak gini. Oh iya. Terus satu lagi, di dalam mengontrol satu sistem itu kan harus dimulai memasukkan dulu ya, kan tidak dalam keadaan kosong terus masuk gini ya kan, ada semacam startup
startup itu ngisi dulu, ya ngisi dulu minyaknya sama metanolnya dulu, ya. Nah di situ itu butuh valve manual, gitu loh. Jadi setiap valve otomatis itu harus ditambahi valve manual. Oh iya. Valve-nya kurang semua valve-nya. Jadi valve-nya itu harus minim ada 2, minim. Bisa 3. Ya. Valve-nya itu ada valve manual semua. Jadi nanti kalau waktu startup itu ada termasuk di depan maupun di belakang. Ya. Jadi setiap controller, setiap valve otomatis itu ditambahi 1 valve manual. Nah, jadi itu untuk pertama untuk waktu startup, yang kedua untuk step down, blow down. Jadi misalnya kalau misalkan menghentikan proses atau menghentikan pabrik itu nggak bisa pakai otomatisnya, jadi harus ada valve manual. Jadi selalu ada 2, gitu ya. Nanti tak kasih ininya, kasih contoh-contohnya. Oh, ya. Berarti untuk valve manualnya ini setelah dari apa sebelum dari valve? Bisa sebelumnya bisa. Oh, iya. Umumnya sebelumnya. Ya. Bisa sebelumnya, bisa sesudahnya. Kan nggak tergantung, kan tidak tergantung dengan valve otomatisnya. Ya. Jadi ini untuk kelompok apa tadi? 10, 8, 7 ya. Sama ya tadi ya, itu ya. Tulisnya juga sama salahnya tadi. Depan metil ester. Ya. Kelompok 7, kelompok 8 di mana? Halo? Kalau nggak ada jawab. Aku. Tadi metil ester Ya. juga. Betul kan ya? Jadi salahnya ya. Sekarang kelompok apa? Kelompok 9. Coba gambarnya kelompok 9. Nih, yang masuk. Nah ini yang masuk udah betul, TGA sama FFA ya. TGA sama FFA. Nah, metanol sama HCl-nya ini juga, karena HCl itu cuma sedikit. Ya, dan tidak boleh ada air juga ya. Jadi HCl-nya sedikit itu dicampur di metanolnya. Karena HCl itu katalis, jumlahnya cuma sedikit, 1%. Sama ya kasusnya. Terus ini juga ada rasio antara metanol sama ini enggak ada. Ini BA itu harus ada. Ya. Terus tekanan juga nggak perlu ya, nggak perlu pressure controller ya, cukup valve ke atas saja ya. Terus itu kok ada 2 juga tuh keluarnya, apa itu? Kok bisa yang bagian bawah itu produknya Prof. Terus yang nomor 1 itu kita salah tulis itu harusnya nomor 3, terus nomor 3 itu nomor 1. Yang bagian valve di bawah itu yang port sampelnya, Prof. Itu kok ada 2? Kok ada 2 di atasnya tuh? Yang nomor 3 itu harusnya tim, Prof. Apa?
pasti masuk. Yang nomor 1. Itu kan ada 1, 2, 3. 1, 2 itu buat apa? Yang nomor 2 itu sim kondensatnya. Terus yang Tuh, kan kondensatnya itu kan di atas itu. Oh, aliran masuk keluar pendingin tah. Oh, itu pendingin. iya. Oh, ya masa pipa pendinginnya salah, ya. Oh, iya. Pendingin itu masuknya dari bawah, keluarnya dari atas, ya. Bukan pendingin itu, pemanas mestinya. Kamu reaksinya suhu berapa? Suhu 60. Dari bawah keluar dari atas. Ya. Ya, betul ya. Keluarnya enggak ditulis itu, keluarnya apa itu? Metil ester apa TG, apa saja yang keluar nanti? Iya. Keluar di bawah. Apa yang keluar di bawah? Tidak tahu. Itu, Prof. Apa? Campuran dari TGA-FFA, metanol, HCl, dan metil ester. Yang utama. 3 ya tetap ya. FFA-nya itu anggap misalkan habis, gitu, jadi tinggal 3. Akan itu mengkonversi TGA, jadi di situ keluarnya TGA sama metil ester. Ya, kan FFA dikonversi menjadi metil ester pakai metanol. Ya, TG-nya tetap tidak berubah. TG-nya tidak berubah. Ya sudah. Sekarang kelompok berikutnya, 3 kelompok berikutnya. Betul ya? Baik. Untuk sekarang dialihkan kepada kelompok 6. Pada kelompok 6 dipersilakan untuk memulai presentasi. Izin share screen ya, Prof. Sebentar ya, Mbak Nur minta waktunya. Baik, Mbak. Sudah terlihat, Mbak Nur? Sudah, Mbak. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan reaktor esterifikasi dengan kode R210, di mana di reaktor esterifikasi ada gliserol dan NaOH masuk dan oleh acid, lalu hasil keluarannya gliserol monolit. Tangki esterifikasi ini menggunakan selimut jaket, di mana dialirkan steam nomor 1 ini steam masuk, lalu nomor 2 ini steam keluar atau steam kondensat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bagas. Terima kasih Mbak Vidya. Untuk feed masuk berupa glycerol dan NaOH, dan juga yang kedua yaitu oleic acid. Jadi masing-masing memberikan sinyal flow transmitter untuk masuk ke rasio kontrol, kemudian dia atur rasionya dengan memberikan sinyal elektrik menjadi pneumatik melalui transducer untuk mengubah valve pada fluorid oleic acid, kemudian masuk ke reaktor esterifikasi, di mana ada level control. Jadi ketika liquida menyentuh high level, maka akan menyentuh sensor level transmitter, kemudian diatur dengan level control, sinyalnya diubah menjadi sinyal pneumatik di transducer untuk mengubah valve pada keluaran. Kemudian pada aliran nomor 4 yaitu adalah valve untuk tekanan ke atmosfer. Kemudian ada kontrol temperatur, jadi pada liquida terdapat temperatur transmitter, kemudian sinyal masuk ke temperatur kontrol, kemudian sinyal elektrik diubah menjadi sinyal pneumatik untuk mengatur flow rate steam yang masuk pada aliran 1. Kemudian untuk aliran yang ketiga adalah port sample. Kemudian untuk hasil keluaran dari reaktor adalah glycerol monooleat. Baik, sekian dari presentasi kelompok 6. Saya kembalikan ke Mbak Nur. Baik, terima kasih kepada kelompok 6. Saya alihkan kepada kelompok 5. Untuk kelompok 5 dipersilakan untuk memulai presentasinya. Baik, izin share screen ya Mbak. Silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang PNID dari alat evaporator dengan kode V430. Yang pertama yaitu terdapat aliran yang berupa TGA, FFA, H2O, dan metil ester. Kemudian dipompa untuk menuju ke evaporator. Untuk instrumennya yaitu terdapat flow transmitter yang kemudian dilanjutkan ke flow controller. Nah, di sini sinyal electrical sinyal akan diubah menjadi pneumatic sinyal untuk menggerakkan valve. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan PNID. Jadi selanjutnya pada evaporator itu terdapat steam inlet masuk dan feed biodiesel dari atas. Steam inlet ini berguna untuk menaikkan suhu pada evaporator. Itu dikontrol pada keluaran outputnya. Di situ ada temperatur transmitter. Selanjutnya
akan diteruskan ke temperature control dan akan diubah ke pneumatic signal yang akan mengatur valve-nya tadi. Jadi kalau misalkan suhunya masih rendah, valve-nya akan membuka lebih lebar lagi seperti itu. Lalu keluarnya ada kondensat dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Anissa. Ya, selanjutnya di dalam evaporator akan dilihat dari level transmitter, lalu dihubungkan ke level controller, kemudian electrical sinyalnya akan diubah menjadi pneumatic signal, di mana nantinya akan bisa menggerakkan valve di keluaran evaporator. Di keluaran ini air sudah diuapkan sehingga keluaran outputnya berupa TGA, FFA, dan metal ester. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami kembalikan ke Mbak Sylva. Izin stop share ya, Mbak. Baik, silahkan Mbak. Baik, terima kasih kepada kelompok 5. Saya alihkan kepada kelompok 4. Untuk kelompok 4, dipersilakan untuk memulai presentasinya. Izin share screen ya, Mbak Sylva dari kelompok. Silahkan. Ini merupakan PNID dari tangki transerifikasi, di mana untuk aliran yang pertama yaitu hot water masuk ke dalam tangki transerifikasi, dan itu ada transducer untuk mengubah dari pneumatical signal menjadi electrical signal. Kemudian ada temperatur kontrol dan temperatur transmitter. Kemudian keluarannya yaitu level transmitter, kemudian ada level kontrol, dan ada transducer juga untuk merubah dari electrical signal menjadi pneumatical signal. Kemudian untuk aliran keluarnya yaitu metil ester glycerol, dan untuk bagian input akan dijelaskan oleh Mbak Adita dan Mbak Sylva. Untuk inputnya di sini ada metil ester dan metanol. Ini sebenarnya tulisannya salah, harusnya digabung. Maaf, harusnya bukan metil ester tapi TFA, dan metanol dan NaOH-nya harusnya digabung. Di sini terdapat instrumentasinya, ada flow transmitter, ada rasio controller, dan flow transmitter lagi, serta flow transmitter lagi. Masuk metil ester, metanol, dan NaOH-nya dialirkan menuju tangki transesterifikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik.
Saya akan menjelaskan bagian dari input metanol. Metanol dialirkan dengan menggunakan valve ke dalam tangki esterifikasi. Nah, seharusnya di sini metanol dengan NaOH, namun kami membuat kesalahan di mana metanol dengan NaOH dipisah. Metanol dan NaOH dialirkan ke dalam tangki transesterifikasi, dan di sini terdapat flow transmitter dan terdapat rasio controller dan transducer di mana mengubah dari sinyal elektrik menjadi sinyal pneumatik. Baik, terima kasih. Baik, Prof. Yang untuk 3 kelompok setelah yang kelompok 7 sudah selesai presentasi. Lanjut sampai habis kelompoknya. Soalnya kayaknya ini tadi kan ada 2 beda itu ya, kelompok 6 sama 5 beda. Terus kelompok 4 itu sama dengan kelompok 10 tadi kayaknya ya. Sekarang yang 1, 2, 3 sekalian. Baik, Prof. Terima kasih untuk kelompok 4 atas presentasinya. Alihkan kepada kelompok 3. Kepada kelompok 3, dipersilakan untuk memulai presentasinya. Ya, terima kasih Mbak Nur Sylva. Saya izin share screen ya, Mbak. Silahkan, Mbak. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Ya. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan berkaitan dengan reaktor transesterifikasi. Berikut merupakan PNID dari kami. Kami terdiri dari Ragilia Rahma Maulidia, saya sendiri Rizky Azza Hidayat, dan rekan saya yang terakhir yaitu Wahyu Adinda Larasati. Oke, baik, jadi dalam PNID untuk reaktor transesterifikasi ini nanti akan kami bagi menjadi 3. Yang pertama ada di bagian sebelah kiri, lalu ada yang di bagian sebelah kanan, dan yang terakhir yaitu konektivitas utilitas. Di mana untuk yang konektivitas utilitas ini, untuk aliran 1 dan aliran 2 di bagian sini, itu adalah hot water dan cold water, sedangkan untuk lokasi alat instrumentasinya, untuk yang lingkaran biasa adalah ban, dan yang ada garisnya itu untuk di control room. Untuk garisan tebal lurus biasa, itu adalah menunjukkan laju aliran fluida, garisan putus-putus menunjukkan untuk electrical signal, garis dengan 2 slash atau 2 garis miring ini untuk sinyal pneumatik, sedangkan untuk panah yang keluar adalah input, lalu yang seperti ini adalah output. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ragilia dan Wahyu Adinda. Terima kasih. Untuk yang pertama, cold water ini dikontrol oleh temperatur transmitter, kemudian dilanjutkan dengan temperatur kontrol, kemudian diubah menjadi dari electrical signal diubah menjadi pneumatic signal dengan menggunakan transducer untuk menggerakkan valve. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu di dalam reaktor transesterifikasi ada level transmitter yang kemudian dibawa menuju ke level controller untuk menuju ke transducer, mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal pneumatik untuk menggerakkan valve. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak. Baik, jadi untuk di reaktor transesterifikasi ini bahan yang digunakan yang pertama adalah minyaknya. Mohon maaf di sini kami melakukan suatu kesalahan dalam penulisan. Selanjutnya bahan kedua yaitu ada metanol dan juga NaOH. Di mana dari 3 aliran fluida ini yang kami kontrol adalah flow rate-nya. Sehingga di sini ada FT
ada RC, dan juga ada transducer, mohon maaf. Dari flow rate-nya ini untuk minyak, metanol, dan NaOH, di sini untuk alirannya akan diatur atau dikontrol sehingga apabila tidak sesuai, maka sinyal akan ditangkap oleh transmitter lalu dialirkan menuju ke RC, dan di sini akan diubah ke electrical signal. Selanjutnya akan dialirkan ke controller, lalu dari sinyal electrical tadi akan dirubah menjadi sinyal pneumatik melalui IP atau transducer, dan sinyal tersebut akan mengakibatkan valve untuk terbuka sehingga aliran dari metanol dan NaOH bisa masuk ke dalam reaktor transesterifikasi. Sekian presentasi dari kelompok 3, kami ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Nur Syafa selaku moderator. Baik, terima kasih Mbak atas presentasi dari kelompok 3. Saya alihkan kepada kelompok 2. Pada kelompok 2 dipersilakan untuk memulai presentasinya. Baik, saya izin share screen. Silahkan Mbak. Apa sudah muncul? Sudah Mbak. Iya. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Saya sendiri Agus Harmadani dan ada Duski Wijaya dan Iksan Habibur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang PNID dari reaktor transesterifikasi, di mana dalam keterangannya ini pengertian dari garis penghubung, garis lurus ini ada laju aliran fluida, dan garis putus electrical signal, garis dengan strip miring ini pneumatic signal, ada input dan output. Kemudian yang pertama yaitu bahan baku ya metil ester atau yang tadi seharusnya trigliserida dan FFA ditambahkan dengan metanol dan NaOH, di mana di dalam masukan ini dipasang oleh flow transmitter, di mana flow transmitter ini akan mengubah sinyal ke flow controller, lalu controller ini akan mengirim sinyal ke IP transducer, di mana akan mengubah electrical menjadi pneumatic signal sehingga valve akan terbuka agar tidak terjadi overflow sesuai dengan diinginkan. Di mana ada RS ini akan mengontrol pada setiap aliran yang masuk agar rasio sesuai dengan rasio yang ada. Kemudian bahan-bahan ini juga sama, terdapat flow transmitter, flow controller, dan IP transducer. Kemudian akan masuk ke tangki transesterifikasi, di mana akan dicampur menjadi satu dengan bantuan mixer. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya satunya, Dwiski. Ada gangguan, saya lanjutkan lagi. Kemudian setelah masuk ini terdapat panas dari steam yaitu nomor 1, di mana panas ini akan dikontrol oleh temperatur transmitter yang kemudian akan dikirimkan sinyal menuju controller, dan electrical sinyal ini akan diubah menuju IP transducer yang akan mengubah electrical menjadi pneumatik dan akan membuka valve apabila tangki ini sudah suhunya melebihi dari yang diinginkan atau sesuai tadi 60 derajat Celcius, maka valve akan tertutup, dan apabila under temperatur atau kekurangan, nanti valve dari steam ini akan membuka. Kemudian panas ini akan dikeluarkan melalui steam kondensat nomor 2. Dan terdapat nomor 3 ini yaitu port sample atau sampel untuk uji. Kemudian di dalam tangki ini juga terdapat kontrol dari levelnya apabila melebihi ketinggian, yaitu akan dibaca oleh
level transmitter yang kemudian akan dikirimkan sinyal menuju level controller dan dibaca oleh IP transducer yang akan mengubah electrical signal menjadi pneumatic signal yang akan membuka valve sehingga dapat mengontrol dari tangki ini dan tidak terjadi overflow. Kemudian yang keempat ini untuk mengontrol tekanannya pada tangki transesterifikasi ini. Seharusnya tidak ada pressure transmisternya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Nur Syofa. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 2. Saya alihkan kepada kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilakan untuk memulai presentasinya. Baik, izin share screen ya, Mbak. Silahkan, Mbak. Baik, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Fatimah, kemudian ada rekan saya Sayyidah Albina Diana, dan rekan saya satu lagi ada Kristiawan Adi Prasetyo. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan terkait konektivitas utilitasnya. Yang pertama di sini ada steam sebagai pemanas, kemudian yang kedua ada steam kondensat di sebelah sini, kemudian yang ketiga di sini ada port sample sebagai tempat untuk pengambilan sampel uji, kemudian yang keempat di sini ada atmosfer. Kemudian kami juga memasang beberapa alat kontrol. Yang pertama untuk IP transducer ini untuk mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal pneumatik. Kemudian ada FT, di sini ada flow transmitter sebagai pengukuran. Kemudian ada flow control sebagai controller. Kemudian ada RS atau ratio station ini agar rasionya tetap sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian ada level control sebagai pengontrol dari ketinggian cairan di tangki, lalu ada pressure transmitter, lalu ada pressure control, temperatur control, dan level transmitter. Kemudian untuk garis penghubungnya ada yang lurus saja, ini ada laju aliran fluida, kemudian yang garis putus-putus ini electrical signal, lalu untuk yang ini ada pneumatic signal, kemudian yang ini ada input, dan untuk yang keluarannya ini ada output. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sayyidah. Baik, selanjutnya untuk yang pertama itu ada di bagian input paling atas, di mana di situ terdapat metil ester, TGA, harusnya ada TGA, FFH, H2O, karena inputnya itu hasil dari output tangki esterifikasi yang hasilnya itu tadi metil ester, TGA, FFA, dan H2O. Kemudian akan dipompa untuk kemudian akan dipompa ke reaktor yang dimana di situ terdapat flow transmitter, kemudian yang yang akan dikontrol menggunakan flow control, kemudian di situ ada IP transducer di mana nanti akan mengubah sinyal dari elektrik menjadi sinyal pneumatik. Di situ juga terdapat RS atau ratio station di mana nanti dapat menghitung rasio dari perbandingan dari feed dan dengan campuran metanol dan NaOH. Kemudian yang kedua ada metanol. Di sini metanol akan dipompa juga ke reaktor, dan NaOH juga. Di situ terdapat flow control yang menghasilkan electrical signal yang kemudian akan diubah oleh IP transducer dari elektrik sinyal dan pneumatik. Untuk yang cara menggabungnya itu menggunakan ratio station ini. Dengan menggunakan ratio station ini dapat mengetahui pencampuran atau perbandingan untuk feed-nya antara feed metil ester, TGA dan sebagainya itu dengan metanol dan NaOH-nya. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Tris. Untuk berikutnya terdapat kontrol untuk jumlah larutan atau jumlah oil di dalam tangki yang diatur menggunakan level control. Di sini level control akan di sini ada
level transmitter yang akan mengetahui level dari tangki, kemudian akan mengirim sinyal ke level control dan kemudian akan mengatur bukaan valve dengan menggunakan IP atau current or pressure-nya yang akan membuka valve di bawah tangki. Kemudian untuk aliran nomor 4 atau atmosfer juga akan dikontrol menggunakan valve. Valve ini mungkin kalau yang sebelumnya ini menggunakan kontrol seperti yang dikatakan Pak Mahfud tadi, valve-nya akan diganti menjadi valve manual seperti itu. Kemudian untuk aliran 1 yaitu aliran steam akan dikontrol menggunakan TT yaitu temperatur transmitter, kemudian akan mengirimkan sinyal suhu yang akan diterima oleh temperatur kontrol dan akan diatur menggunakan IP untuk mengatur valve-nya. Kemudian yang ketiga yaitu port sample, di mana untuk mengambil sampel di sini menggunakan valve manual. Mungkin sekian untuk presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, mungkin dapat kami kembalikan kepada Mbak Nur Sofa. Baik, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 1. Saya kembalikan kepada Prof. Mahfud. Coba ditayangkan kelompok 1 tadi barusan. Baik, Pak. Ya, ini kan kelompok 1, 2, 3, 4 kan hampir sama ya. Kesalahannya hampir sama dengan yang tadi ya. Cuma ini di sini ditambah ada pompa. Ya, inawa metanol itu harus dicampur dulu ya, terus itu di atas bukan metil ester tapi trigliserida. Itu mungkin ada kandungan metil ester dari itu enggak Pak, yang dari reaktor sebelum ini kan ada reaktor esterifikasi itu menghasilkan metil ester, TG, FFA, H2O begitu Pak? Ya, iya bisa, tapi kan sedikit metil esternya. Oh begitu, jadi kalau misalnya nilainya sedikit itu nggak usah dicantumkan gitu Pak? Ya dicantumkan tapi kan sedikit, kan enggak bereaksi di sini. Oh, jadi ya Pak. Ya, yang bereaksi kan TG-nya, jadi yang penting harus ada TG-nya. Komponen utama Nah, jadi keluarnya nanti hampir semua metil ester. Ya, ya Pak. Terus cara nulisnya ini nih, cara nulisnya tadi mungkin saya tadi lupa nggak bahas ya. Misalkan level controller, ya level transmitter, itu apa itu kok? Misalkan nih, coba gambar itu LT, terus LC, bawahnya apa itu? Apa itu? Current pressure transducer. Apa itu? Oh, yang mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal pneumatik. IP transducer, Pak. Ya. Terus, jadi yang mengontrol itu LC-nya ya, bukan LT-nya ya. Transmitter itu cuma merubah sinyal aja. Oh iya. Ya. Iya, Bro. Nah itu kan tidak konsisten. Coba kamu lihat yang di sebelah kanan sama sebelah kiri kan beda loh, ya kan? Garis titik yang mana, ya kan? Iya, Bro. Ya. Jadi seharusnya di sini sama di sini harus garis putus-putus. Ya. Yang di sebelah sini juga. Nah itu dihapus itu ya. Iya. Ini sudah saya bahas tadi ya. Jadi untuk kelompok 1, 2, 3, 4 hampir sama caranya. Iya, Bro. Sekarang kelompok 5. Tinggal 5 sama 6. Izin stop share, Bro. Nah.
Izin share screen ya, Prof. Ya. Apa sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah. Itu evaporator tipe apa itu? Kok modelnya gitu? Evaporatornya tipe apa? Single evaporator. Masa single effect kayak gitu? Coba masuknya dari atas. Masa masuknya dari atas? Mestinya kan ada sistem vakum itu kalau evaporator. Walaupun single effect tetap ada sistem vakum. Yang di atas itu justru anunya, sistem vakumnya. Ya, steamnya itu di shell. Ya. Jadi H2O itu uap air itu dari atas, bukan dari samping situ. Bagaimana bisa nguap belum panas? Itu kayak falling film evaporator. Ya, kalau model itu tuh namanya falling film evaporator. Tapi uapnya tetap ke atas, bukan di situ. Falling film itu kan cairannya ke bawah, uapnya ke atas, tetap ke atas, uapnya dari atas. Ya, jadi proses salah kamu gambarnya ya. Sekarang dari kontrolnya. Kontrolnya apa yang dikontrol? Flow. Terus temperatur. Terus apa lagi gitu? Apa itu? Level, Prof. Level? Iya. Ya. Dan itu yang gambar salah yang H2O itu ya. Di situ tempatnya. Pada H2O itu uap ya, steam yang menguap. Kan fungsi evaporator apa kan? Menguapkan air, memekatkan. Di atas uapnya ya. Masuknya itu dari samping atau dari ya, di situ. Kalau falling film ya kalau nggak falling film itu selnya itu tercelup, ya akhirnya apa masuknya bahan itu di atasnya sel, ya. Itu gambarnya nggak pas, udah ya. Sekarang kelompok berikutnya. Izin stop share ya, Prof. Terima kasih. Ya. Sebetulnya itu nggak butuh evaporator di meter ester itu, drying sebenarnya bukan evaporator. Jadi yang diuapkan nggak hanya air, jadi termasuk FFA,
termasuk lain-lain gitu. Itu pakai sistem vakum. Jadi bukan seperti evaporator pabrik gula gitu ya. Jadi itu semacam diuapkan komponen yang mudah menguapnya airnya itu, sehingga fungsinya bukan memekatkan. Kalau evaporator itu kan memekatkan. Kalau ini fungsinya menghilangkan airnya. Kalau menghilangkan airnya itu bukan evaporator namanya, dryer. Dryer itu bukan hanya rotary dryer, banyak jenis dryer itu. Jadi dipanasi sehingga yang titik didihnya rendah, air itu ditarik pakai vakum menguap supaya hilang. Terus termasuk sisa-sisa metanol, ya, sisa-sisa katalis, itu semua ya. Kalau sama dengan di pabrik minyak goreng, ya, jadi itu ingat bukan evaporator, itu dryer, ya. Jadi menghilangkan awap air, metanol dan sebagainya ditarik, ya. Atau pemisahan impurities gitu, ya. Ya. Jadi nggak ada evaporator, salah kalau ditulis evaporator itu. Memang banyak salah orang nyebut evaporator itu. Kalau prinsip teknik kimia bukan evaporator. Kalau evaporator itu memekatkan, mengurangi airnya toh. Kalau ini semua, bukan hanya air, metanolnya semua bisa ditarik ke atas sehingga didapat metil ester yang tidak mengandung air. Atau kadar airnya rendah sekali, metil ester tidak mengandung air, tidak mengandung metanol. Metanolnya juga hilangkan ya. Membawa berapa tadi? 5 ya? Iya, Pak. Ganti, jangan evaporator namanya. Ya. Itu ada di pabriknya. Jadi dryer atau ya, penghilangan air dan atau pemisahan uap air dan metanol intinya gitu ya. Sekarang kelompok 6. Baik, izin saya screen, Prof. Ya. Di kolom chat kok nggak bisa keluar file. Oh, keliru. Yang buka partisipan. Yes, sambil nunggu, saya itu lagi nge-share materi piping instrumentation ya. Nanti dilihat. Saya di chat. Nah ini esterifikasi. Kalau esterifikasi, masuknya apa masuknya? Kok gliserol? Ya, keliru ini. Iya, Prof. Kok gliserol itu esterifikasi gliserol maksudnya? Apa esterifikasi apa ini? Kok ada gliserol sama asam oleat? Ya, kalau esterifikasi sama dengan yang tadi, kelompok berapa tadi yang esterifikasi tadi? Kelompok 9, Prof. Nah, kelompok 9 ya. Jadi yang masuk itu TG sama FFA.
ya, terus sama metanol sama asam klorida atau asam sulfat, asam pokoknya sebagai katalis. Ya. Jadi keluarnya apa keluarnya? Ya tetap TG-nya kan nggak berubah. Ya, TG dan metil ester. Jadi yang FFA-nya yang jadi metil ester ya. Jadi ini salah gambar ini. Salah masuk ya. Oke. Ya. Kali itu. Baik, Prof. Izin stop share. Sekarang saya tadi kolom chatnya kok hilang. Yes, nanti dia di chat ya. Di chat saya ngirim file tentang apa PNID. Jadi yang saudara buat itu PNID yang simpel istilahnya. Jadi belum lengkap sebetulnya ya, belum lengkap. Karena kenapa belum lengkap? Karena ya terlalu simpel lah itu, masih hanya alat kontrol aja. Padahal di PNID itu bukan hanya alat kontrolnya, bukan hanya apa tekanan, suhu, tapi di situ ada alarm. Jadi kalau misalkan kemarin kan kita belajar di Hasob ya, kalau ada gangguan kerusakan sehingga aliran metanol tidak masuk, nah itu harus ada alarm ya, ada alarm supaya operator datang memperbaiki atau mematikan prosesnya, menghentikan prosesnya gitu. Harus ada alarm di setiap controller, di setiap aliran itu ada alarm. Jadi ini saya tunjukkan ini. Ini yang sudah saya set. Nah, sama valve-valve-nya apa? Ini saya ambil dari ini ya, dari orang yang share di ya. Jadi ini saudara baca lagi ya tentang piping and cementation diagram. Ya, piping, gambar simbolnya. Ya. Tadi itu nggak tahu tadi itu. Tadi itu cuma pakai ini lurus sama pneumatik sama elektrik. Ada yang satunya garis biasa, padahal itu mestinya hidrolik sinyal. Nah, hidrolik sinyal itu dari transmitter itu ke pressure ya. Jadi untuk menggerakkan pressure, untuk membuka tutup valve ini ya. Ini ya, terus ada capillary tubing, itu gambar capillary tubing itu misalkan kita ngukur suhu, ngambil dari tangki tadi, ya itu kan tidak ada itu di garis biasa seperti aliran biasa ya. Nah ini general anunya ya, cara penulisannya ya. Nah ini ada contoh-contohnya, misalkan ini ya. Level transmitter ya, kalau level tadi, terus kalau pressure, terus kalau tunggal kayak tadi ya, jadi ini nanti dibaca semua ya. Ini komplit ini, kamu nggak dapat di kuliah Dalpro ya, kurang lengkap di Dalpro ini ya. Nah ini untuk buat PNID.
Komplit ini sudah. Nah, ada alarm. Terus, nah di sini ada contohnya. Nah, contoh alatnya. Kalau masang instrumentasi itu seperti apa itu. Saya bilang valve-nya itu lebih dari satu, gitu ya. Ada double valve, ada nah ini contoh sebelah kiri itu contoh sketsanya, yang sebelah kanan itu adalah contoh fisiknya ya. Jadi saudara pelajari, jadi yang saudara buat itu masih terlalu simpel, tapi tidak apa-apa, hanya sekedar untuk pengantar aja ya. Tapi nanti kalau saudara di lapangan, saudara harus paham gambar sebelah kiri ini, karena gambar sebelah kiri itu supaya saudara paham peralatan sesungguhnya di sebelah kanan ya. Ini baru kontrol pompa ya. Dengan pompa tadi ada masuk. Ini kalau kolom destilasi ya. Nah, di sini kalau instrumen tunggal tadi saya bilang ya, pressure ya. Pressure cukup dikasih valve, pressure indikator aja, atau kalau lanjut nanti ada valve yang keluar gitu. Valve namanya safety valve ya. Nah, ini. Jadi di sini kamu sudah tahu gambarnya seperti apa. Ini saya bilangi valve-nya ini kan bisa lebih dari satu kan, valve-nya malah 3 ini kan. Nah, terus fisiknya seperti itu. Sudah tahu ya. Kalau cuma sketsa atau nggak tahu fisiknya, saudara tidak bisa punya bayangan. Ini, nah ini yang tadi temperatur indikator controller. Nah, kalau dihubungkan ke control room. Ini simbol-simbol valve-nya macam-macam. Nah, yang fisiknya supaya tahu, yang disebut simbol gate valve itu gitu. Kalau needle valve gitu ya. Ada butterfly, ada globe valve, ada ball check valve. Ya. Wheel dan namanya. Ini pompa ya, kalau pompa vakum, pompa sentrifugal, pompa gear atau gear pump, simbol BNID, ya, cara nulis ininya. Itu kan tadi kan tidak disebut kontrolmu itu apa PNID, apa PID, apa on off, apa kan tidak ada sebutan tadi masih aja. Tapi nanti kenyataannya itu seperti ini, sudah komplit gitu ya. Ya seperti ini ruwet ya gambarnya ya. Nah, ini sekedar saya sampaikan di sini supaya saudara tahu ya realnya itu seperti apa, seperti ini. Ya, tugas saudara itu hanya simpel aja untuk buat sketsa, karena ini memang pekerjaannya bukan chemical engineering aja. Chemical engineering itu menjelaskan prosesnya, jadi harus ada orang instrumennya. Ya, ada orang mechanical, ada orang instrumennya, supaya tahu semua. Nah, itu aja saya kira. Tambahan nanti dibetulkan sebelum ujian dikumpul lagi. Ya. Baik, Prof. Ada pertanyaan? Ada ya, dan itu dibaca ya, supaya saudara paham nanti kalau saudara bekerja, saudara tidak asing gitu ya. Jadi tugas pradesain itu adalah nanti merupakan integrasi dari ilmu-ilmu yang sudah saudara pelajari. Sehingga nanti prakteknya di lapangan saudara paham apa yang ada di lapangannya. Jadi
antara gambar, sketsa, sama kenyataan itu supaya tahu. Makanya tadi aliran-alirannya dibedakan, sebagainya. Ya, ya saya kira itu untuk hari ini. Saya akhiri. Yang sudah masuk itu filenya ya. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Nah, kamu download sendiri. Oke, sampai sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.